Nah, sehingga kalau kemudian sekarang ada istilah hijrah, artis hijrah, kemudian ada gerakan hijrah, ada ya istilah-istilah yang dipakai oleh masyarakat. Makna yang kedua dari makna hijrah dalam arti syariat, dalam istilah syariat, yaitu adalah al-intiqal min daril kufri ila daril Islam. Pindah dari darul kufur menuju darul Islam. Pindah dari darul kufri, negeri kufur, ila daril Islam, menuju negeri Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan serta diberikan kekuatan. Malam hari ini kita insyaallah masuk pada ayat yang ke-98 dari Quran surat An-Nisa. Namun sebelumnya kita akan sedikit mengulang dari ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Allahumma alhamdulillah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pada ayat yang ke-97 pada pekan yang lalu kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan atau menceritakan kepada kita tentang nasibnya orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Orang-orang yang mati dalam keadaan
menzalimi diri mereka sendiri, di mana kelak di akhirat akan ditanya oleh malaikat, fima kuntum, di manakah kalian dulu berada? Mereka menjawab bahwa mereka dulu dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak memiliki kemampuan. Lalu malaikat mendustakan mereka. Malaikat mendustakan ucapan mereka. Malaikat mengatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di sana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu adalah neraka jahanam tempatnya. Wasa'at masira, dan neraka jahanam merupakan tempat kembali yang sangat buruk sekali. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, pada pekan yang lalu kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan zulmun nafsi, menzalimi diri sendiri, maknanya adalah melakukan satu perbuatan yang tidak layak untuk dikerjakan menurut jiwa-jiwa yang sehat, menurut syariat Allah. Akan tetapi di dalam Al-Quran biasa kata menzalimi diri sendiri itu maknanya adalah kekufuran dan juga bisa bermakna kemaksiatan. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri di dalam ayat ini, yang pelakunya diancam masuk ke neraka jahanam, yang pelakunya akan diperlakukan sedemikian rupa oleh malaikat? Para ulama memberikan penjelasan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang penduduk Makkah, yang mana mereka sebelumnya telah sempat masuk Islam bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih berada di Makkah. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah hijrah ke Madinah, mereka ternyata memilih tinggal tetap berada di Makkah, tinggal bersama kaumnya di Makkah, tidak mau ikut berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Akhirnya mereka pun tergoda kembali oleh kaumnya dan na'udzubillah min dzalik, mereka murtad kembali kepada agama kufur. Bahkan mereka sempat ikut perang Badar, berada di pihak orang-orang musyrik, dan sebagiannya mati di perang Badar. Na'udzubillah min dzalik, mati dalam keadaan kafir. Ini adalah yang dimaksud dengan alladzina zalamu, orang-orang yang melakukan kezaliman, zalimi anfusihim, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ada sebagian ahli tafsir yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman terhadap diri sendiri di dalam ayat ini maknanya adalah orang-orang yang enggan berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sehingga menurut ayat ini, tindakan enggan untuk berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah itu sebuah tindakan yang sangat berat sekali, sampai-sampai sebutannya melakukan kezaliman dan diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat besar, yaitu neraka jahanam. Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka tempat tinggalnya, tempat kembalinya
adalah neraka jahanam. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kata Imam Ibnu Ashur di dalam kitab beliau Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ayat ini bisa mencakup kedua-duanya, yakni orang yang sebelumnya masuk Islam kemudian tidak mau berhijrah, akhirnya kembali kepada agama kufur, ataupun orang yang masih Islam tetapi tidak mau berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya, yang pertama dia mati dalam keadaan kufur, sedangkan yang kedua dia mati dalam keadaan bermaksiat, dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mau berhijrah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu maka pada pekan yang lalu kita sampaikan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk berhijrah bersama dengan beliau. Tidak ada satupun yang diperkenankan untuk tetap tinggal di Makkah, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh ayat yang ke-98. Jadi tidak ada yang diperbolehkan untuk tinggal di Makkah, apapun kondisinya harus ke Madinah, kecuali mereka yang disebut-sebut di dalam ayat yang ke-98 hingga 99. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan masalah hijrah, maka sebagaimana yang kita ketahui, makna hijrah ini secara pengertian bahasa maknanya adalah al-intiqal min makanin ila makan, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Panjenengan berasal dari sebuah kota tertentu di Indonesia ini misalnya, kemudian jenengan pindah ke Solo, itu namanya hijrah secara pengertian bahasa. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Panjenengan kemarin ya berada di Jakarta, sekarang berada di Solo, secara pengertian bahasa juga bermakna hijrah. Adapun hijrah dalam arti syariat, maka ada dua pengertian. Pengertian yang sangat khusus dan pengertian yang lebih umum. Pengertian yang lebih umum adalah hijrah dalam arti meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kemaksiatan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-muhajiru man hajara amma nahallahu wa rasuluh. Al-muhajir, orang yang berhijrah. Siapa itu? Man hajara amma nahallahu wa rasuluh, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya. Itu namanya muhajir, orang yang berhijrah. Ini makna syar'i, makna syariat, tetapi sifatnya masih sangat umum. Nah, sehingga kalau kemudian sekarang ada istilah hijrah, artis hijrah, kemudian ada gerakan hijrah, ada ya istilah-istilah yang dipakai oleh masyarakat, yang mana intinya adalah awalnya orang itu melakukan satu tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku buruk. Awalnya dia seorang yang bekerja dalam bidang ribawi. Dia bekerja dalam bidang ribawi, entah itu wujudnya apa, lembaga-lembaga yang kecil, bahasanya pelecit gitu ya. Lalu dia bertaubat dan kemudian dia mencari pekerjaan yang halal, entah berdagang
atau berbisnis lainnya, bukan berkecimpung dalam bidang ribawi, maka disebut telah hijrah dari riba menuju usaha yang halal. Seorang wanita awalnya biasa membuka aurat, membuka tubuhnya, tidak memakai hijab. Lalu dia bertaubat karena dosanya besar, maka dia disebut dengan berhijrah. Dia sekarang menutup auratnya, tidak lagi menampakkan tubuhnya, maka disebut dengan hijrah. Dia seorang pejudi, kelas kakap, entah online entah offline, kemudian dia berhijrah, maknanya bertaubat. Ini makna hijrah yang lebih umum, tetapi itu makna yang syar'i, makna yang sesuai dengan pengertian syariat. Seperti hadis riwayat Imam Bukhari, al-muhajiru man hajara amma nahallahu wa rasuluh. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Kemudian makna yang kedua dari makna hijrah dalam arti syariat, dalam istilah syariat, yaitu adalah al-intiqal min daril kufri ila daril Islam. Pindah dari darul kufur menuju darul Islam. Pindah dari darul kufri, negeri kufur, ila daril Islam, menuju negeri Islam. Gambarannya seperti apa, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah merintis dakwah di Makkah, maka saat itu seluruh bagian bumi ini, seluruh bagian bumi, apakah itu Makkah, apakah itu Madinah, apakah itu mana saja, itu semua disebut-sebut sebagai darul kufri, negeri kufur. Kenapa disebut dengan negeri kufur? Karena satu, kekuasaannya berada di bawah kepemimpinan orang-orang kafir. Misalnya sebut misalnya di mana? Di Makkah, siapa pemimpinnya? Orang-orang kafir Quraisy. Di Madinah, siapa pemimpinnya? Ya orang-orang kafir di Madinah. Kemudian yang lebih besar lagi ada di kerajaan Romawi. Kemudian yang di kiri, yang di mana? Yang di timur, ada Persia, kafir sama. Maka negeri-negeri itu disebut dengan darul kufri, negeri kufur, dengan alasan yang pertama atau sebab yang pertama adalah karena pemimpinnya, penguasanya, orang-orang yang berkuasa di wilayah tersebut adalah orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, disebabkan karena hukum-hukum yang berlaku. Hukum-hukum yang berlaku, perundang-undangan tentang ekonomi, tentang politiknya, tentang sosialnya, tentang macam-macam. Semua hal yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia adalah hukum yang tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum yang tidak bersumber dari Allah. Kalau kerajaan, sumbernya dari raja, hukumnya dari raja. Begitu pula kekaisaran, sama dari kaisar. Kalau di Arab sifatnya keamiran. Pada zaman dulu tidak ada raja di Arab itu, tetapi pemimpin-pemimpin, amir-amir bahasa Arab. Maka siapa, hukum apa yang berlaku di misalnya di Makkah, di Jazirah Arab? Hukum apa yang berlaku? Yang berlaku adalah hukum warisan nenek moyang, tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh orang-orang Arab pada zaman itu. Maka disebut dengan darul kufri, negeri kufur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah di Makkah pada usia yang ke-40 tahun. Kemudian beliau merintis dakwah, mengajak keluarganya masuk Islam. Tentu pertama kali adalah
istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, kemudian sepupu beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian teman beliau yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian terus dakwah berkembang, semakin banyak yang iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dididik semuanya, dikader semuanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi para pengemban dakwah. Selain mereka ini orang-orang yang beriman, mereka sholat, mereka menunaikan ibadah kepada Allah, mereka juga menyampaikan Islam, dakwah kepada orang-orang yang mereka mampu untuk menjangkaunya. Maka ini adalah gerakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, disebut dengan Kutlatun Nabi, partainya Nabi. Partai itu kan artinya kelompoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dididik oleh Nabi di sebuah rumah yang dikenal dengan Darul Arqam bin Abil Arqam. Rumahnya Al Arqam bin Abil Arqam. Tempatnya kalau sekarang itu kira-kira ya berada di antara Ka'bah dengan tempat sa'i. Dulu itu tempatnya ada di situ. Jangan bayangkan di situ ya. Nah, itu rumahnya Al Arqam bin Abil Arqam. Setiap kali ada yang masuk Islam, dibawa ke rumahnya Al Arqam bin Abil Arqam untuk diajari Islam, dididik dengan Islam. Lalu kemudian yang sudah pandai, yang sudah masuk Islam lebih awal, mengajari yang baru saja masuk Islam. Begitu seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah hingga kemudian beliau melakukan dakwah secara terang-terangan ketika turun ayat fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda bima tu'mar, maka umumkanlah, lakukanlah secara terang-terangan dengan apa yang kau diperintahkan. Wa'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang musyrik. Lalu dengan begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berdakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Maka opini tentang Islam, tentang gerakan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin besar. Akhirnya mendapatkan penentangan yang cukup keras dari orang-orang Quraisy, dari pembesar-pembesar Quraisy, karena dakwah beliau mengancam kepentingan mereka, mengancam kekuasaan mereka, mengancam tradisi-tradisi politik dan kekuasaan mereka. Maka mendapatkan penentangan. Sebagian sahabat disiksa, ada yang sampai mati, seperti Ummu Ammar, ibunya Ammar yaitu Sumayyah, dan bapaknya Ammar yaitu Yasir. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, singkat ceritanya atau singkat perjalanan dakwahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus melakukan dakwah sampai Nabi mendatangi seluruh suku-suku, kabilah-kabilah di Arab. Ada sekitar 12 kabilah yang didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajak untuk masuk Islam dan diajak untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menegakkan apa yang beliau bawa, memperjuangkan apa yang beliau bawa. Tetapi semuanya mental, tidak ada yang menerima. Sampai dikisahkan, dan ini kisah yang paling paling terkenal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Taif. Taif ini suku Arab yang memiliki pertahanan yang kuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke sana meminta, disebut dengan tolabun nusroh, meminta dukungan dakwah, mengajak mereka untuk masuk Islam dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengemban dakwah lainnya. Tapi justru Nabi di sana diperlakukan dengan sangat buruk sekali, dilempari batu, dilempari kotoran, hingga beliau berdarah-darah. Ini perjalanan kisah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hingga akhirnya, ini panjang kalau saya pisahkan ya. Hingga akhirnya kemudian di musim haji pada tahun yang kurang lebih ya ke-10 kenabian. Berarti 10 tahun sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Di musim haji pada tahun itu ada rombongan haji dari Yathrib. Yathrib itu Madinah. Sebelum jadi Madinah namanya Yathrib. Ada rombongan haji dari Yathrib. Karena haji ini kan warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bangsa Arab adalah cucu, ya, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, rombongan haji dari Yathrib ini sempat kontak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun kontaknya tengah malam. Jadi malam mungkin jam 12 malam kalau sekarang itu ya. Bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 12 orang diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Karena Nabi memang sengaja melakukan gerilya. Karena orang Arab Makkah ini sudah menolak dakwah Nabi semuanya. Sudah keras seperti batu, tidak bisa didakwai. Maka Nabi mencari alternatif. Bagaimana caranya ini? Maka ketika musim haji, orang-orang Yathrib datang, Nabi secara gerilya mendatangi mereka di kemah-kemah mereka di malam hari. Kenapa kok malam hari? Karena kalau siang hari ketahuan orang-orang Quraisy Arab, maka akan dicegah dan dihalang-halangi. Karena orang-orang Quraisy sudah begitu ya sengit permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, 12 orang dari Yathrib menyatakan diri masuk Islam. Menyatakan diri masuk Islam. Dan 12 orang ini bukan orang biasa, tetapi pembesarnya, jenderal-jenderalnya orang Yathrib. Nah, ketika mereka akan pulang ke Madinah atau ke Yathrib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang sangat cerdas, ganteng, ya, kaya, dulu kaya sekali, sebelum Islam kaya sekali. Nah, diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersamai 12 rombongan pulang ke Madinah, ke Yathrib, untuk berdakwah di sana dan mengajari Islam di sana. Dalam kurang lebih waktu 1 tahun, 1 tahun saja, gitu ya. 1 tahun saja Madinah kondisinya berubah. Tidak ada satupun rumah kecuali menyebut nama Rasul Muhammad SAW, kecuali menyebut Islam. Jadi semua rumah ini dimasuki oleh Islam. Ini baru perjalanan dakwah 1 tahun, dan yang melakukan adalah Mus'ab bin Umair bersama dengan 12 orang yang baru saja masuk Islam dari penduduk Madinah sendiri. Singkat kisahnya, kemudian haji yang kedua, musim haji yang kedua datang, berarti 1 tahun berikutnya rombongan dari Madinah, Yathrib, datang lagi ke Makkah untuk melakukan ibadah haji. Sekarang jumlah mereka ada 70 orang, bukan 12 orang, tapi 70 orang. Nah, ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka melakukan yang disebut dengan Bai'at Aqobah yang kedua. Bai'at itu apa? Bai'at itu artinya kesepakatan, perjanjian sepakat mendukung seseorang untuk dijadikan pemimpin. Itu namanya bai'at. Maka bai'at ini adalah tata cara yang ditentukan di dalam Islam untuk mengangkat seorang pemimpin. Namanya bai'at. Mereka berbai'at kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan bai'atul harbi, bai'at perang, atau disebut dengan bai'atul aqobah ats-tsaniyah, bai'at aqobah kedua. Kenapa disebut dengan bai'ah aqobah? Karena dilakukan di dekatnya jumroh aqobah. Jadi jumroh itu kan ada jumroh ula, jumroh tsaniyah, dan jumroh yang paling besar akhir, yaitu jumroh aqobah. Nah,
Terjadi baiat di tengah malam juga di situ, di Aqabah, akan disebut dengan bai'ah Aqabah. Dan ini yang kedua, atau disebut juga bai'atul harbi, bai'at perang. Kenapa kok disebut bai'at perang? Karena mereka menyatakan kepada Rasulullah siap untuk korbankan jiwa, korbankan nyawa, korbankan harta demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berjanji kepada Rasulullah untuk melindungi Rasulullah seperti mereka melindungi anak-anak dan istri mereka. Maka disebut dengan bai'atul harbi, bai'at perang. Nabi dijadikan pemimpin di Yathrib. Mereka siap korban nyawa, korban jiwa, korban harta, korbankan semuanya demi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam yang beliau bawa. Begitu namanya bai'ah Aqabah yang kedua. Singkat cerita, kemudian mereka pulang kembali ke Yathrib. Berarti itu akhir bulan Dzulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum memutuskan untuk pindah ke Yathrib, masih menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang nabi maka tentu membutuhkan perintah dari Allah langsung. Nah, setelah beberapa bulan Dzulhijjah, berarti Muharram, kemudian Safar, Maulud atau Rabiul Awal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk berhijrah. Maka sahabatnya diperintahkan untuk berhijrah terlebih dahulu ke Madinah. Nabi menyusul beberapa hari setelahnya bersama dengan Abu Bakar. Itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Hari Senin Rabiul Awal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba ke kota Madinah atau Yathrib. Nah, setelah tiba di Yathrib, Nabi kemudian membangun masjid sebagai pusat Islam, pusat negara yang baru berdiri. Nabi memberangkatkan pasukan juga dari masjid, mengatur berbagai macam masalah juga dari masjid. Nah, disitulah kemudian mulai tumbuh atau mulai lahir pertama kali yang disebut dengan Daulah Islamiyah Al-Ula, negara Islam yang pertama. Itu pemimpinnya Nabi, yang melahirkan juga Nabi, yang mengatur Nabi, kemudian prajuritnya tentunya adalah kaum muslimin, dan hukum-hukum yang berlaku tentu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian lahirlah disebut dengan Darul Islam, negeri Islam yang pertama. Nah, nyambung dengan apa yang tadi saya sampaikan, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, baru kemudian lahir yang disebut dengan Darul Islam. Maka berarti Makkah masih Darul Kufri, negeri-negeri yang lain juga Darul Kufri, satu-satunya Darul Islam adalah Madinah pada saat itu. Maka kemudian ulama memberikan penjelasan yang disebut dengan hijrah itu apa? Adalah al-intiqal min daril kufri ila daril Islam. Pindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Maka sahabat-sahabat ini berhijrah. Tidak hanya dari Makkah, tapi ada yang dari Yaman. Seperti Abu Hurairah itu baru datang ke Madinah pada tahun 7 Hijriah. Berarti beliau berhijrah ke Madinah dari Yaman. Kemudian ada Abu Musa Al-Asy'ari, itu juga sama dari Yaman, bukan dari Makkah tapi dari Yaman. Kemudian ada Salman Al-Farisi, bukan dari Makkah tapi dari Persia. Hijrah itu maknanya al-intiqal min daril kufri ila daril Islam, pindah dari darul kufur menuju darul Islam. Nah, inilah definisi hijrah yang spesifik, ya, makna syar'i, makna yang sesuai dengan syariat Islam, yang lebih spesifik daripada makna yang pertama tadi, yang berarti meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, kemudian akhirnya dari peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang berbicara tentang hijrah, para ulama merumuskan tentang hukum-hukum berhijrah. Bagaimana hukumnya berhijrah? Para ulama
memberikan penjelasan rincian tentang hukumnya hijrah, tapi panjang. Kesimpulannya, ketika ini kesimpulan intinya ya, ketika ada satu negeri Islam, artinya apa? Negeri Islam itu Darul Islam di sini, yaitu sebuah wilayah yang berdiri kekuasaannya di tangan kaum muslimin dan hukum-hukumnya yang berjalan berlaku adalah hukum Islam, dalam segala aspek kehidupannya adalah hukum Islam, maka ada namanya Darul Islam. Ketika seorang muslim hidup di dalam Darul Kufri, yaitu negeri yang tidak memenuhi dua syarat tadi, dan dia dikhawatirkan akan kehilangan identitas Islamnya, akan murtad, naudzubillah min dzalik, atau tidak bisa menjalankan syariat Islam di negerinya, maka dia wajib untuk hijrah, meninggalkan Darul Kufri menuju Darul Islam. Sedangkan jika dia tidak tidak terhalangi untuk menjalankan syariat Islam di negerinya, meskipun itu bukan negeri Islam, bukan Darul Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk hijrah ke Darul Islam, tapi dianjurkan. Jadi seperti itu. Ini berkaitan dengan persoalan istilah Darul Islam dan Darul Kufri, itu istilah yang otentik ada di dalam Islam. Otentik dirumuskan oleh para fuqaha sejak abad pertama Hijriah. Sejak abad pertama Hijriah sudah ada istilah Darul Kufri dan Darul Islam. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati Allah, karena keterbatasan waktu, insyaallah kita sampai di sini dulu ya. Karena panjang, insyaallah pekan depan masih akan saya lanjutkan berkaitan dengan persoalan hijrah ini. Karena ini sesuatu yang menurut saya cukup penting untuk kemudian kita sampaikan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena banyak kaum muslimin yang belum memahami tentang konsep-konsep semacam ini. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.